Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi pada kesempatan pagi ini, teman-teman sekalian. Ini bincang-bincang santai ya. Setelah mengupload mengupload 2 video secara amatiran, kemarin muncullah beberapa komentar dari teman-teman. Di antaranya mereka bertanya kenapa videonya tidak menggunakan jasa teman-teman yang lebih profesional, atau ya minta bantuan lah sama teman-teman gitu. Dan kenapa mau buat video bagus, acara bagus dengan konten yang bagus itu tidak dikembangkan dengan kerjasama. Ini dia pertanyaan mereka. Karena itu saya mau menjawab ya 2 pertanyaan itu dengan santai ya. Soal bener enggaknya ya soal lain ya kan. Pertama, kenapa tidak menggunakan tenaga profesional untuk mengolah take video dan mengeditnya. Ya oke, teman-teman. Sebenarnya ini dalam rangka iseng-iseng, dan untuk menggunakan keahlian teman-teman yang lain sebenarnya saya dan teman-teman sudah merencanakan itu. Sudah mendiskusikan bagaimana memproduksi, mengedit sampai pada mengupload video untuk sampai kepada teman-teman sekalian. Itu ya. Jadi tunggu aja waktunya, mungkin nanti beberapa waktu ke depan akan muncul video-video yang diedit, dipersembahkan lebih profesional, lebih pro ya. Nah, sekarang yang kedua itu kenapa tidak bekerja sama dengan mungkin abang katanya punya teman-teman yang bisa membantu kerjasama menguatkan program acara ini, dan kemudian ya bisa lah untuk apa gitu, pengembangan acara lebih berkualitas. Nah, untuk ini saya mau jawab tuh begini, kerjasama itu membutuhkan pengajuan proposal ya kan. Urusan proposal ini biasanya lebih teknis dan sebenarnya bisa juga menentukan. Dalam hidup kita ini ya banyak hal-hal yang tidak substansial tapi diajukan secara apik gitu, sehingga bisa menentukan keputusan-keputusan, mempengaruhi keputusan-keputusan. Saya itu suka nongkrong sama beberapa teman yang itu ya teman-teman aktivis, teman-teman di kampus, itu bicaranya tentang misalnya proposal. Ada itu mahasiswa itu yang terheran-heran gitu ya. Nah, dia punya kawan gitu ya, kalau buat proposal itu bagus, jilitannya apanya segala macam itu, ramuannya, tulisannya itu ya, uraian mukadimah sampai penutupnya bagus, dijilid dengan rapi dan seterusnya. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi pihak kedua untuk membantu atau minimal bekerja sama dengan dia gitu. Tapi teman tadi ini tidak punya keahlian sebagus itu membuat proposal yang jilidan itu gitu. Nah, ada juga jenis-jenis proposal yang lain. Bahkan teman-teman ini yang mengeluhkan bagaimana proposal ini dibuat gitu ya, itu saya kasih tahu lebih teknis lagi ya. Sebenarnya proposal itu macam-macam jenisnya gitu. Yang pertama itu model yang konvensional, itu yang dijilid pakai kertas isinya
uraian-uraian program, bahkan sampai pada estimasi pendanaan gitu. Apalagi kalau pakai organisasi yang keren, nah itu proposal itu akan bagus. Itu bentuk yang konvensional. Tuh ada orang ya, ya secara aktivisme dia tidak terlalu bagus karir aktivisnya apa, tapi dengan pembicaraannya saja kepada orang-orang, istilah Medannya itu modal cakap aja, itu justru bisa menghasilkan, bisa dapat uang dia dari situ. Nah ini kalau terjadi seperti ini modelnya proposal, cakapnya itulah proposal. Agak disampaikannya dikit ya kan, uraian-uraian tidak tertulis, lisan saja, langsung ngomong sama orang yang bersangkutan, wah langsung bisa dapat uang, dapat bantuan, langsung bisa kerjasama. Nah ini jenis proposal yang hanya cakap-cakap aja, ya kan. Nah bahkan ada ya pengalaman dari teman-teman yang lain, itu begitu dia hadir di satu pertemuan, orang lihat wajahnya saja itu sudah mau membantu. Nah ini disebut sebagai wajah-wajah proposal. Jadi belum dia bicara, belum membuat tulisan, belum membuat konsep-konsep, lihat wajahnya aja orang udah oke, kita kerjasama, kita bantu. Ini namanya wajah-wajah proposal. Jadi dalam kaitan inilah kemudian kami masih membincangkan kan, bagaimana sebenarnya rangkaian tema-tema, uraian-uraian di video, kemudian bagaimana nanti di konsep-konsep kerjasama ini. Nah itu masih dibuat jenis proposal apa yang akan kita kembangkan. Nah, makanya saya videonya ini ya di dindingnya polos aja, belum ada apa-apa. Nah, oke lah, itu dia beberapa jawaban dari pertanyaan kawan-kawan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.